By the way, Elis, aku mau nanya dong tips and trick buat main PUBG. Tadi aku main kalah terus. Dia baru turun di tembok mati. Iya banget ya. Tips and trick buat main PUBG sih pasti kalau main nggak langsung jago kan. Sama Alice juga waktu main PUBG tuh aduh begonya minta ampun. Alice tuh dulu bahkan belum main 4 jari, masih 2 jari, jadi belum meningkat seperti sekarang. Itu cara yang pertama itu pasti kayak niat latihan gitu, buat kayak apa ya, kayak cari ilmu yang baru. Pokoknya kalau kalah tusun main lagi gitu, majuin aja orang tapi sambil mikir juga, jangan majuin yang barbaran nggak sambil mikir gitu kan. Iya, tetap ada Pokoknya strateginya ya. ya main terus lah sampai kalian udah biasa, terus ngerti cara mainnya, dibiasakan lah jam terbangnya gitu. Oke, bisa. Nanti deh aku coba lagi ya. Nanti main sama Alice. Ayo. Beban saya. Lagi ya Alia ya. Iya. Oke, Alice, aku juga mau nanya nih, kamu kan masuk tim BTA, terus jadi BA juga kan, jadi brand ambassador. Boleh ceritain nggak sih awalnya tuh gimana sih kamu bisa masuk tim, dari yang awalnya kamu hobi gitu, kok tiba-tiba bisa masuk tim, apa sih? Awalnya tuh gimana sih ceritanya tuh? Ada cerita-cerita yang gak terlupakan nggak? Yang boleh Iya, di-share? ada sih. Jadi sebenarnya waktu masuk Gigatron tuh Alice nggak kepikiran bakal masuk ke tim e-sport Indonesia gitu kan, karena waktu Alice main PUBG itu Alice cuma suka gamenya, jadi Alice nggak tahu kayak ternyata ada e-sport ya, ternyata ada e-sport yang apa kayak komunitas buat main game gitu loh. Alice itu nggak ngerti sama sekali kalau ada e-sport kayak gitu. Alice cuma tahu kayak ya udah Alice suka gamenya, ya udah Alice mainin gitu kan. Nah ternyata pas tahu, oh Alice kepo gitu, Alice cari beberapa tim di Indonesia yang yang terkenal untuk menaungi game gitu kan. Terus di situ dapatlah Bigetron. Nah dapat Bigetron, ternyata di bio-nya Bigetron tuh ada ad-nya Beletron Esport, jadi yang bagian divisi perempuannya, cewek-ceweknya. Nah, Alice coba lihat, oh ternyata ada komunitas kayak gini ya. Jadi kayak kalau dulu Alice tuh main PUBG, temen main gamenya yang cewek cuma 1 orang. Jadi kita Alice inisiatif kayak coba DM, siapa tahu mungkin bisa masuk ke klannya aja, jadi bisa punya banyak teman cewek buat main gitu. Nah, dari situ Alice kan cuma Alice DM situ kalau nggak salah bilang kayak boleh masuk ke klannya nggak, kayak gitu. Terus itu kalau nggak salah cuma di-read di situ. Nah, di situ waktu itu Alice DM lagi. Nah, untungnya karena mungkin Alice upload highlight main PUBG di Instagram, mungkin manajer Beletron ngeliat, baru lihat mainnya boleh gitu. Dia mainnya jago nih gitu kan. Nah, Alice bisa tahu soal ini dari mana, karena yang lalu handle Beletron IG Instagramnya Beletron tuh namanya Ko Martin. Nah, Ko Martin ini dulu manajernya Alice, jadi Alice tahu kenapa lalu nggak dibalas DM-nya Alice. Terus ternyata akhirnya Ko Martin cerita kenapa nggak dibalas gitu. Akhirnya kenapa dibalas, karena liatin highlightnya gitu-gitu. Terus dari situ mulai keterima ya. Dari situ mulai keterima buat masuk ke klannya. Terus ternyata kebetulan mereka lagi bikin trial buat bikin tim intinya. Wih, pas banget dong. Untuk pro playernya. Jadi di situ kalau nggak salah di trial sekitar puluhan orang cewek-ceweknya. Terus itu pun diambil dari klan Beletronnya. Jadi Alice masuk bener-bener di waktu yang pas di situ. Nah, di situ akhirnya Alice coba trial, akhirnya lolos, akhirnya debut sebagai tim inti pertama di Beletron Esport di bagian ceweknya. Keren banget. Dari komunitas ke komunitas ya Alice ini ya. Kukira tuh kayak voting gitu, ternyata emang Alice tuh yang kayak nyari tahu sendiri e-sport kayak gitu. Aku penasaran masuk komunitasnya segala macam. Gila nih guys, tuh buat kalian semua yang masih anak-anak komunitas pro player tuh ikutin jejaknya gitu loh. Karena
yang namanya bakat dan rezeki tuh mana ya nggak sih? Iya, Iya, benar. dan juga yang penting pantang menyerah kayak Elis. DM aja Betul. terus. Diri Siapa tuh tahu emang Ya, hobinya. DM terus sampai dia gubris. berlanjut kan PDKT guys, di DM diri doang, DM aja. Iya, usahain pokoknya. Usaha aja dulu ya kan. Tapi Elis jadi pemain cewek satu-satunya tuh gimana rasanya? Oh, waktu di Red Aliens ya. Eh, itu pengalaman yang baru sih buat Elis karena di saat itu Elis ingat em, waktu mau PMPL itu Zuxi sama Luxi pas lagi di Taman Anggrek langsung bilang kayak gini, Elis masuk di RA yuk gitu. Terus Elis langsung kayak, hah? Maksudnya kayak gitu? Maksudnya apa? Masuk di tim cowok gitu kan, cewek sendirian. Terus ternyata di situ Elis kira mereka bercanda. Terus ternyata Koisman ngomong ke Elis, ternyata maksud dari iya, Ko Isfan bilang ke Elis, ternyata mereka beneran gitu ngajakin masuk ke RA. Iya Ya udah sih. kalau di situ Elis juga sempet kayak itu kan Elis udah nggak di Beletron, jadi itu Elis mikir kayak konsekuensinya lah ya. Kalau misalnya Elis masuk di RA, mungkin Elis bakal lebih sibuk kayak gitu-gitu karena Elis kan badannya Elis itu nggak sepenuhnya bisa kuat seperti orang-orang biasa karena Alice ada penyakit di belakang kan, ada di tulang belakangnya Alice ini kayak ada kristal gitu. Jadi kalau misalnya banyak kegiatan tuh badannya ngilu satu badan gitu. Jadi setiap ada tawaran gitu Alice pasti pikir dulu kayak misalnya ini bakal kecapean nggak, terus apa konsekuensi di depan. Nah akhirnya situ Alice terima, akhirnya sempat tanding sama mereka dan puji Tuhan juara. Banget sih dengar ceritanya ya. Elis. Keren banget. Terus juara gitu perasaannya gimana sih, Elis? Lagi jadi juara gitu? Senang sih, senang campur aduk, senang gugup semuanya karena waktu itu nandingnya pas sama mereka kan di GA. Itu isinya cowok-cowok semua, walaupun ada perempuannya cuma kayak beda gitu feelnya kalau mau sama perempuan kan, karena timnya ini selalu pun cowok-cowok gitu, jadi gugup. Tapi ada momen di mana yang kamu paling gak lupain gak sih waktu lagi kejuaraan tersebut? Kayak ada satu momen yang langka gitu. Ada nggak? Iya ada. Apa tuh? Dua-duanya sih ya, waktu Elis menang di Beletron juga itu langka banget menurut Elis, berkesan banget buat Elis karena situ akhirnya tim Beletron membuktikan kalau cewek-cewek di Beletron ini bukan cuma pemanis. Jadi mereka juga bisa untuk juara sama seperti Bigetron Red Aliens yang cowok-cowok gitu. Itu tahun 2019. Nah, kalau yang menang bareng Red Aliens ini ada sih satu yang berkesan buat Elis. Waktu Elis bunuh Kings kalau nggak salah. Jadi itu kita kan lagi perang, kita mau ke zone kalau nggak salah. Cuman karena udah terlalu kecil circle-nya, itu terlalu banyak musuh di sampingnya kita. Akhirnya kita terpaksa untuk perang. Dan di situ ada tim Red kalau nggak salah yang adu perang sama kita. Nah akhirnya situ Elis bunuh mereka. Terus ternyata ada satu orang lagi dari atas, itu siapa namanya ya, NFT Gaga kalau nggak salah. Nah di situ Elis bunuh dia pakai red dot. Tapi akhirnya di situ mati. Cuman di situ ada sih videonya di YouTube, di upload sama Bigetron. Itu sampai kayak waktu Elis bunuh mereka tuh si cowok-cowoknya langsung teriak semua kayak gitu. Elis langsung kayak salting gitu, tunggu ini belum selesai, jangan teriak dulu, jangan seakan-akan menang gitu. Iya. Itu sih yang berkesan buat Elis. Seru banget. Tapi Elis, kamu ada YouTube juga kan? Ya. Ada nggak sih kayak niatan buat fokus di YouTube-nya aja bikin konten gitu, atau emang mau sekarang fokus jadi pro player aja dulu? Nah kalau sekarang emang Elis kan udah rehat jadi pro player, jadi memang sekarang fokusnya itu di konten kreator. Kalau nggak live stream, buat konten gitu. Oke, ngomong-ngomong tadi kamu bilang ada penyakit di tulang belakang gitu ya, Elis ya? Nah, aku mau nanya dong, kamu live stream kan lama ya, apalagi kayak 4 jam gitu, 4 jam atau 3 jam kamu live stream duduk gitu. Kamu pernah nggak sih kayak ngerasa sakit banget yang kayak sampai kamu nggak bisa kan, kalau kita live kan kita mau menghibur sama yang nonton kan,
kayak sampai kelepasan kayak aduh sakit banget gitu dan kayak sampai sampai pada khawatir sama kamu tuh pernah nggak sih yang sampai kayak gitu? Pernah. Pernah. Pernah itu kalau Elis sendiri ya, kalau misalnya lagi sakit pasti Elis sebenarnya nggak tunjukin ke sosial media, kalaupun memang lagi live stream, lagi main game atau apapun itu. Kalau misalnya Elis sudah rasa sakit pasti Elis pamit pamit, tapi mukanya Elis masih senang gitu, nggak bilang kayak sakit banget deh, enggak. Jadi Elis langsung kayak tunjukin ke mereka Elis nggak apa-apa, cuma Elis butuh istirahat kayak gitu-gitu. Nah itu sih salah satu yang agak susah buat Elis, karena harus dengan kegiatan live stream yang mungkin minimal atau maksimal 3 jam lah ya, saat per hari. Itu menurut Elis menguras tenaga sih kalau badannya Elis. Tapi kalau mungkin untuk orang di luar sana itu ada yang live stream sampai 9 jam tuh, Elis salut banget, serius, karena kayak Gila. badannya mereka kuat gitu, kayak Elis gak kuat. Itu kuat. Terus dengan kayak kamu kan apa sih sakit kayak gitu, kamu bisa nahan kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya latihan sendiri gimana? Kan aku denger-dengar kalau latihan PUBG itu kan lama banget kayak bisa kayak sampai apa gosipnya tuh bisa sampai 10 jam buat latihan doang. Itu gimana kamu nangan? Nah itu juga jadi salah satu kenapa Elis keluar dari Bellatrон lalu, karena di saat tim lagi semangatnya untuk raih juara yang baru, tapi Sita Elis nggak mampu, nggak bisa, jadi Elis mundur. Akhirnya di situ Elis rehat, live stream aja. Itu pun live stream masih keteteran, soalnya kan live stream kan lama ya, belum lagi live stream ditambah jadi pro player, harus latihan lagi gitu kan. Nah jadi kayak iya lebih banyak gitu, double gitu jamnya. Nah jadi dari situ Elis mulai rehat, perhatiin diri sendiri. Nah sedangkan sekarang waktu live stream aja Elis masih ambil waktu rehat, sekarang juga masih rehat kayak gitu-gitu. Karena kalau dulu waktu tahun-tahun pertama main 2019, Elis tuh badannya masih kuat, rasa sakit paksain aja udah kayak gitu-gitu. Tapi kalau sekarang kayak nggak bisa, ini harus istirahat, nggak boleh dipaksa kayak gitu-gitu. Oke, semoga Ya Elis ya. semoga cepat sembuh ya. Tapi kamu nih kontennya kan seputar game ya berarti semuanya. Pernah ada niatan gak sih, aduh aku pengen bikin konten beauty deh atau fashion deh gitu, atau konten selain game? Pernah sih, pernah. Dan sebenarnya pengen banget bikin kayak vlog gitu-gitu kan. Atau misalnya lagi gabut apa gitu, pengen kamera nge-vlog kayak gitu. Cuman ada sih satu titik di mana Elis tuh dulu tuh sering banget story sesuatu gitu kan. Kayak misalnya Elis lagi makan nih, Elis story kayak gitu-gitu. Elis lagi sama family nih, Elis story kayak gitu-gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman di situ mungkin jadi kebiasaan yang buruk buat Elis, di mana waktu untuk family time sama keluarga, sama temen, itu jadi kayak apa ya? Jadi kayak ketukar gitu sama sosial media. Karena apa-apa kayak Elis harus story gitu, Elis ini story dulu kayak gitu-gitu kan. Jadi di situ Elis mulai berubah, mulai belajar gimana caranya supaya Elis bisa quality time sama keluarga tanpa harus pegang sosial media, tapi tetap upload juga, cuma mungkin nggak sesering dulu gitu. Oke. Kita ngerasa ini kayak gitu ya. Bener banget, kayak aduh apa-apa kayaknya kenapa sih harus banget di-post, walaupun nggak pengen, tapi kalau nggak nge-post tuh kurang gitu ya. Berarti nih selain game, apalagi nih yang pengen Elis kembangin dari Elis sendiri? Kalau sekarang mungkin yang Elis kembangin belum ada sih, cuma kalau sekarang mungkin Elis cuman perhatiin kesehatannya Elis kalau sekarang, karena setiap hari itu sih yang Elis pikir. Kayak misalnya kalau Elis sudah rasa sakit, Elis sudah nggak mau paksa kayak lalu, karena akibatnya itu pasti Elis bakal masuk rumah sakit, jadi Elis sudah ngerti gitu polanya seperti apa gitu. Aduh, aku denger Elis tuh ikut sedih gitu loh, sakit kayak gitu. Ngerti gak sih kayak semangat terus ya, GWS juga loh. Ingat waktu, by the way nih, kalau lagi sakit kayak gitu kan enaknya kan kalau main yang santai-santai kan. Kalau main PUBG yang santai, katanya di map yang mana sih? Yang santai loh, dan kompetitif. Semuanya sebenarnya santai, cuma kalau menurut Elis yang paling santai itu di mana ya?
Sunhope mungkin. Kenapa tuh bisa Karena mendok? iya. Jadi bayar di rumput ngendok aja udah tiarap nggak kelihatan. Jadi Jadi cacing. oke. Oh, yang paling gak santai apa berarti? Yang paling, aduh nggak banget deh. Aduh males banget pengen di Oh, sini. Miramar. Oke, Oh, kenapa? hotel di Miramar. Karena nggak ada rumput, nggak ada apa, itu perang semua isinya. Iya, kelihatan banget gitu ya. Itu kayak gurun pasir gitu loh, nggak tempat sembunyi, nggak ada apa, jalan sedikit kelihatan. Jadi ya betul. Tapi semua tergantung dari orang-orang juga sih. Mungkin ada yang ngerasa Sunhawk barbar, Miramar enggak. Tergantung dari gameplay orang juga sih. Iya. Betul. Nah, kalau nanti di video buat kuliah tidak umum ini, Elis bakal nunjukin cara asik ngabuburit di mana nih? Pochinki. Oh, Pochin. Untuk terjun di Pochinki. Apa tuh Pochinki? Pochinki tuh map di Rangel. Oh, Di PUBG. Ya. Yang tadi kamu mati gitu Alia. Oh iya. Jadi Alia itu PUBG hari ini guys, dan dia tadi cuma demi buat ngobrol sama Elis ngertiin gitu, dia bener-bener Iya, belajar dikit. Mati. Iya. Aku mau apa sih Elis boleh kasih tahu nggak spoil dikit gitu deh, video kamu tuh nanti ngapain sih? Tapi dikit aja, jangan semuanya bocor. Oke. Jadi nanti Elis bakal kasih tips and trick buat yang nonton. Tips and tricknya di mana untuk terjun di Pochinki. Tapi nggak cuma Pochinki aja sih, jadi itu kayak lebih umum. Cuma nanti Elis bakal terjun di Pochinki gitu. Oke. Ada kuisnya juga ya? Iya nggak sih? Jadi guys, teman-teman, bakalan ada kuis kuliah tidak umum episode Elis ini nanti diumumin jam 8:30 malam. Hadiahnya 50 GB buat 10 orang. Wow. Keren banget. Nah, nanti juga yang masih pada penasaran sama videonya Elis di Pochinki nanti, ngapain sih ngabiuburitnya? Wih, ngabiuburit. Buritnya. Jangan lupa nonton IGTV-nya nanti setelah Elis selesai live dari sini. Dan Elis, aku mau nanya dong ke kamu sekali lagi dong. Boleh nggak? Boleh. Kamu nonton komedi-komedi nggak? Suka? Kenapa? Nah, kalau suka aku mau ngingetin kamu nih. Tonton sitkomnya dari Bayu deh Elis. Yang ini loh, apa, Kemal. Kemal tuh panjangannya apa sih, Alka? Oh. Kelas malam. Kelas ini. Oke. Nanti malam juga ada loh jam 8, kamu jangan lupa nonton. Di situ ada Kiki Saputri, ada Billy Syaputra, sama Surya Insomnia, dan juga ada Marcel. Terus tahu nggak sih Elis, Kemal ini juga udah mencapai 1 juta views YouTube. Jadi semuanya juga. Congrats. Aku benar-benar gak sabar nungguin ntar malam episode keempatnya. Wow. Sama juga. Jadi Elis juga jangan lupa nonton Elis. Oke. Elis, kamu punya TikTok nggak? Kalau TikTok Ada. Nah, di TikToknya Bayu itu ada konten yang namanya FYP alias For Your Pengen. Jadi misalnya Elis lagi BM makan apa nih gitu, pengen bikin apa nih, langsung aja cek TikToknya Bayu karena di sana bakalan diisi sama konten creator dari seluruh daerah di konten For Your Pengen itu. Langsung aja cek abis ini, jangan lupa di follow. Oke deh, BTW Elis makasih banyak ya untuk info-infonya dan udah sharing gimana sih kamu sakitnya kamu kayak apa sih memberikan ilmu yang berguna buat kita semua di sini juga, dan udah seru-seruan bareng kulturnya kita juga. Thank you banget ya Elis ya. Thank you Elis. Nah, buat teman-temannya Elis, jangan lupa join jadi anak Bayu, download Bayu sekarang, dan jangan live dulu nih teman-teman, karena kita bakalan ada giveaway yang berhadiah earphone wireless JBL Tune 700 BT dan earphone JBL Quantum 200. Jadi sini dulu ya, ikutan giveaway game santuy. Bye Elis, makasih banyak. Thank you. Elis bisa jadi list dulu aja. Bye. Elisnya nggak bisa aku live, kenapa ya nih? Elis live kali?
Iya, Elis skip aja. Aku nggak bisa Dadah. ngelipin Elis. Dadah. Kayaknya error. Bye bye.